memang efek dari pelatih baru juga ya. Enzo Maresca. Mainnya City itu jadi nggak jelas arahnya mau kemana, identitas City-nya hilang semua. Dulu kan asistennya Pep bukannya Sam? Iya benar. Kan harusnya tinggal estafet gitu ya. Tapi mungkin tengahnya banyak yang karena hilang. pemainnya hilang kan, hilang Rodri, hilang Bernardo Silva itu berasa banget. Reguler itu jadi narik ke tengah, jadi nemenin. Jadi tengah tuh jadi kayak ada kotak 4 gitu. Mereka berempat tapi di kotak di tengah. Oke. Nah belakangnya kan yang dipasang itu Valverde di gelandang 2. Sampai di Barcelona itu ada kelas untuk bisa diving. Busquets ini kan jago banget ya diving, mancing pemain kayak gitu loh. Itu karena sampai ada kelasnya di Barcelona dulu. Gitu. Itu saya nggak tahu tuh fans Barcelona ya. Apel-apel kamu fansnya. Arsenal habisi Manchester City di Community Shield. Apakah Arsenal akan mendominasi Inggris musim depan? Semuanya bakal kita bahas cuma di Salah Ubah. Let's go. Om Swastiastu. Dari Bali beliau. Budaya, salam olahraga. Ini jersey tahun berapa sih? Kemarin. Ke player issue ya? Player issue. Mantep banget. Keren sih. Gimana kabar? Baik. Kolega-kolega juga yang ada di rumah. Di seluruh tanah air, sehat walafiat kah? Sehat, sehat. Kenapa dicek? Kemarin bahas ini loh, logo Trifoil. Oh. Jadi mereka masih percaya kalau nanti launching pada saat tanggal 29 Agustus kalau nggak salah The Jack itu Persija akan dapat Trifoil juga. Nggak mau kalah dari Bali. Nggak apa-apa sih. Ya kan terima aja, kan udah launching. Tapi kan sudah diposting sama Adidas. Iya. Yang kan resmi kan, ini. Ya, yang mereka kan nggak bisa lihat Adidas. Terus ini juga di kolom komentar juga di sosial media ada juga yang komen, Bang ternyata Bang info aja nih yang jual jersey di bandara juga ada PSIM Jogja. Mantap, katanya mainnya kurang jauh, bukan kita ke Jogja jalan darat. Mantap Jogja, dan juga Persib Bandung rencananya di Bandara Baru Sastra Negara juga bakal ada store untuk jersey timnya, tim klubnya juga. Mantap semoga keren. Ya dijualnya di airport lah, jadi kan biar kalau orang tuh oleh-oleh. Iya buat oleh-oleh. Kemarin aku lihat ke ini juga di Decathlon-nya Pakuwon Mall itu ada jersey pramusimnya Persebaya. Betul. Decathlon ya. Ada di Decathlon. Tapi kalian gimana? Udah pada check out jersey apa nih musim ini? Musim ini. Atau sudah ada rencana yang akan terjadi habis ini? Jersey MU bagus loh, yang away itu. Yang biru. Yang putih. Putih itu third. Oh, third-nya ya, dipakai sama Rashford kan juga. Aku bilang aku mau beli itu yang third. Kan. Iya, bagus. Ada bunga-bunganya gitu ornamen. Keren sih itu sih. Aku Aku jersey yang apa? Sudah, Pak, yang sudah. Aku baru Persebaya 99. Bali, Persebaya. Udah itu aja sih. Biasanya tuh ini Bali kemarin karena ada kerjaan di Bali, terus oleh-olehnya pengen punya jersey sana kayak gitu loh saya. Jadi tiap kota mana tuh pengen ada merchandise dari kota tersebut. Udah pernah apa aja yang dikumpulin? Bali, Persija, Bali United, Persibaya masih gitu doang. Kemarin tuh pas waktu di Semarang ternyata stadionnya jauh. Pas Persib juga kemarin kehabisan. Kalau Persib lebih susah nyari jersinya karena soalnya laku sold out terus. Soalnya aku kalau Tottenham biasanya jarang jersey karena takutnya nggak kepake kan. Jadi aku Tottenham banyak barang kecil-kecil aku kumpulin. Contohnya? Ya gantungan kunci atau atau apa. Kalau jersey apa yang sudah dikoleksi? Semua atau yang tahun ini doang? Yang musim ini masih belum ada. Musim ini aku masih nunggu yang Como nih sebenarnya, karena kalau yang masuk di Indo di PIM cuman nggak ada tulisan Revolutnya. Tinggal nunggu itu ya, tapi bisa beli online kan? Ya bisa, harganya aja. Ada ini nih yang suka bikin konten yang lagi sekolah di Italia itu loh, siapa sih? Aku ada orang sih sebenarnya. Dia bilang buka PO saya, itu aja di chat. Coba ya, buka PO Como ya. Atau ini deh buat kolega Salah Umpan yang mungkin punya toko, temennya atau kamu sendiri punya toko jersey, silakan. Just tip kabarin kita ya. Kita lagi mencari jersey kekinian. Guys, per ini tayang kemarin kita jangan lupa habis merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga Indonesia makin berjaya dan tim nasional sepak bolanya
terbang tinggi setinggi langit. Amin. Yang lagi rame apa nih di timeline kalian masing-masing nih? Oh, yang lagi rame di timeline. Oh, ini dulu nih. Apa yang sudah kita mulai harus kita selesaikan. Kemarin kan tentang masalah bentrokan yang terjadi yang kita bahas yang di area Malang, Pasuruan dan Pandaan itu. Kemarin juga akhirnya diupdate pihak kepolisian sudah menangkap 7 tersangka dari 5 kasus. Ternyata ada runtutan kasusnya setelah kejadian kemarin tuh ada pengerusakan, pengeroyokan dan seterusnya. Polisi menyebutkan bahwa 7 tersangka tersebut tidak terafiliasi dengan organisasi manapun, tidak itu bonek, tidak itu Aremania. Jadi kemarin juga sempat Aremania juga bertemu dengan bonek difasilitasi dengan Polda Jatim kalau nggak salah, dengan hasil bahwa benar-benar sama-sama jaga Jawa Timur. Dan kita harapkan per ini tayang semua sudah damai-damai aja, semua sudah baik-baik aja. Amin. Sudah kondusif, tidak ada lagi yang saling menyalahkan. KPI gitu lur rek. Nah, setuju. Terima kasih juga buat kepolisian Malang ya berarti ya. Betul, sudah gerak cepat ya. Oh, Pasuruan. Pasuruan. Pasuruan nih. Terima kasih. Itu, terus ada yang kedua, Musiala men. Pingsan ya, Musiala. Wah, iya lagi. Panasan dia. Kasihan dia. Itu dia belum main di Surabaya itu dia ya. Coba main. Wah, 33 derajat doang dia goyang. Gimana kan? main di sini feels like 42 gitu kan. Iya. Tapi pernah kalian terpanas, kalian kan sering mini soccer nih. Pernah yang terpanas itu jam berapa deh? Kita langsung kebayang panasnya Surabaya lah pasti. Aku pernah fan football nih Sam. Di lapangannya Lamongan, Stadion Lamongan, Persela. Stadion apa? Masih Surabaya ya? Dan belum direnov yang pas belum direnov. Itu main jam 2 siang. Aduh. Jam 2 siang di Lamongan, Bos. Bayangannya nggak kelihatan. Dari atas soalnya. Panas banget. Nah, aku bayang sekuat aku tiba timbang Musiala yo. Iya, jelas. Lebih kuat tahan panas karena biasa. Aku menurut jam 1 siang sih. Waduh, jam 1 main tuh waktu itu antar jurusan sampai adu penalti lagi. Aduh. Karena mainnya kita jelek semua. Maksudnya nggak bisa main bener kan karena lihat aja panas. Silau, panas banget. Itu final karena sampai siang atau enggak? Jadi itu kita ada pergeseran jadwal kayak nggak bisa. Jadinya cuma dapat slotnya itu mau nggak mau main siang. Itu main di lapangan apa tuh? Lapangan Anta coy. Dekat Petra. Wadidaw. Yang lebih ke Santiago berdebu ya. Santiago berdebu. Banyak apa? Banyak kolam lele guys katanya. Oh iya kalau hujan, benar-benar kubangan itu di tengah, di kiper, kubangan. Waduh. Duh, tapi ya emang ini berarti nggak build for lapangan cuaca panas ya berarti ya si Musiala ya. Tapi yang lainnya masih fine aja kan sebenarnya kan. Iya, yang panik kan Saibari. Iya lagi, Saibari langsung seperti pahlawan dia. Karena dia trauma pas waktu di Ajax itu juga dia pernah ada kejadian kayak gitu dia collab sampai koma loh. Iya, dan dia nggak mau kejadian karena pas waktu Musiala limbung di dalam lapangan itu dia khawatir kalau tiba-tiba jatuh kepalanya si Musiala langsung bisa membentur tanah. Itu yang buat dia langsung reaksinya karena pengalaman sebelumnya dia udah pernah mengalami itu. Sih, good teammate lah ya berarti ya Saibari ya. Iya. Munchen versus Ajax kemarin berarti. Iya kayaknya. Munchen. Bukan. Lawan siapa dia ya? Di mana sih kemarin? Bukan. Kan pre-season doang kan. Iya, pre-season. Betul. Bukan lawan Ajax. Yang Ajax itu maksudnya yang kejadiannya. Saibari. Itu dia pas waktu di Ajax kejadian timnya dia di situ. Itu sih sama ini nih Ronaldo tahun ini katanya mau pensiun guys. Iya dia ngumumin kalau kayaknya ini tahun terakhirnya Ronaldo. Iya. Sam kalau ngomong Ronaldo ya, dia percaya diri dia tembus 1000 kayaknya musim ini. Iya. Karena kan dia kan kepengennya 1000 gol kan. Ditanyain nih apa yang akan kamu lakukan kalau udah pensiun jadi bola? Saya mau jalan-jalan aja sama keluarga. Sama nyobain gudeg di Jogja. Jauh. Tapi ini Ronaldo kemarin katanya pas nikah cuma dihadirin sama anak-anaknya tok ya katanya. Sama keluarga aja, Sumpah? Sama terus datang? Bukan Martunis. Ini kan enggak dianggap. Disclaimer dulu ya. Ini bahaya nih, kadang-kadang kalau aku salah sebut tuh netizen tuh suka banget. Wah. Padahal itu sengaja kadang-kadang. Punya bahan. Lebih ke typo aja. Iya. Typo lidah. Datang anak-anaknya. Ya kan anaknya yang bener, Martunis kan enggak. Oke. Anak angkat, ini kan anak-anak. Anak bener. Anak biologisnya si Ronaldo lah ya. Ya kan yang merasa anak angkat Martunis doang kan, Ronaldo enggak loh. Iya lagi, pernah minta fallback dia juga. Ronaldo nganggapnya anak gawang.
Nah, cuman kan sempat juga ada video anaknya Ronaldo itu main ya, kaku cuy. Si CR ini junior. Iya, Cristiano Junior. Main kaku, badannya kaku waktu main di timnas Portugal under berapa itu. Tapi katanya banyak nyetak gol juga. Iya, tapi kaku, kayak putar badannya itu kaku. Kayaknya dia terlalu keker ya. Untuk anak usianya. Untuk anak usia itu, jadi kayak nggak lengket gitu loh. Iya, sama bola. Kalau zaman Cristiano Ronaldo dulu kecil kan, langsung muda-mudanya dia masih tetap lengket, belum yang build kayak sekarang. Masa 3-0 nih, ayo dilawan, apa timelinenya? Aldo. Apa? Aku udah 3 nih, ayo. Oh, ayo. Kalau di timelineku ya pasti kabar gembira dari semua fans Barcelona sih. Kenapa? Si Rodri. Oh jadi dia. Rodri udah jadi, terus habis itu dia sempat diwawancarain di bandara, dia bilang kalau ayo kita menangkan semua lah, kita menangin Champions League. Jujur udah mulai ada PD-nya. Mulai agak jumawa nih fans Barcelona nih sejak ada kedatangan Rodri, tapi ada kepingan satu yang masih belum muncul ya, kepingan yang di depan ini kira-kira. Strikernya masih bingung siapa. Kecuali main false nine ya. Kecuali main false nine, betul. Dan kayaknya mau membawa ini ya filosofi sepak bola Spanyol taruh Barcelona semua karena Rodri udah ada di situ. Berarti total ada 9 pemain Spanyol di Barcelona, iya. Wow. Gila. Dan tuh. Barcelona juga ini yang lewat di aku dia cuan 18 juta karena jual Ferran Torres. Mantap. Malahnya. Jadi kan kalau dia perpanjang kontrak harus ada ngasih ke City berapa juta, kalau dia jualnya di atas 55 juta juga harus ngasih City 20 juta. Lah itu hemat semua karena jualnya di 50 juta dan nggak pernah perpanjang kontraknya Ferran Torres. Thanks to Deco. Deco ini emang Deco masterclass dia nih ya. Dia jago nego pemainnya juga. Deco pemainnya Barcelona. Deco pemain Barcelona. Deco dulu Portugal itu. Oh iya. Dia direkturnya Barcelona. Dan ini dia sudah mulai kerjanya sangat baik, berhasil ngejual public enemy-nya Barcelona juga. Ya pertama Ferran Torres, sama kedua Araujo kan. Tapi Araujo kemarin debut kayaknya lumayan juga dia. Waktu di Liverpool. Enggak juga. Nonton ya? Cuman yang baru ngeh itu bahwa ternyata Van Dijk itu sudah tua ya, sudah 36 loh. Waduh. Belanda. Iya. Dia berarti last dance ya kemarin berarti ya kayaknya. Iya, cuman kayak nggak nyangka sudah setua itu, makanya kan performanya turun bang. Ekspektasi, emang bayangan lu dia umur berapa? Paling masih 32 gitu loh. Ternyata tua ya. Ternyata setua itu ternyata. Kalau di aku yang selain itu tadi ada siapa namanya? Rashford yang pakai baju nomor 9. Karena Rashford itu jersey yang pernah dia pakai selama ini itu semua ditato. Oke. Wow, penasaran nih kayak gimana nih guys. Oh baru tahu lagi. Editor bingung editor. Ya semua itu selalu ditato. Jadi, nah ini nomor 9 dia nggak pernah pakai nomor 9. Oh iya. Nah ini apakah dia akan buat tato baru apa enggak nih? Oh berarti kemarin di Barcelona juga ditato sama dia juga berarti? Kemarin Barcelona dapat berapa? 19 ya? Angkanya berarti ya maksudnya? Iya nomor punggung. Nomor punggungnya, Dia tuh 39, 19, 10 di MU. Kayaknya di Barca dia ambil 19 supaya nggak perlu tato lagi dia. Ternyata dia dapat ini 9. Kemarin ini waktu preseason yang lawan Milan dia pakai 9. I see. Tapi kalau yang aslinya, line up aslinya siapa 9? Sisco? Enggak juga setahu. Enggak tahu, makanya dia ambil berapa enggak tahu juga. Oke, kita nantikan ya berarti ya. Kita udah bahas Rodri tadi. Coba kita bahas aja transfer pemain yang sudah terjadi, yang kemarin sudah menggemparkan lini sosmed kita. Cocok dia ya pakai baju Barcelona, terus bajunya dimasukin gitu ya. Cocok. Ini kayak Busquets 2.0 lah dia lah. Oh, iya sih. Karena dia kan DMF juga. Aku suka lagi mainnya Busquets. Busquets itu aku suka sekali mainnya, nggak jarang lari. Iya, jarang lari, putar-putar gitu kan. Cuman waktu udah tua udah berkurang sih. Dia sempat di Inter Miami nggak sih? Iya, Inter Miami. Masih kok. Masih. Sampai sekarang nggak tahu masih main apa enggak ya? Nggak tahu sih, tapi harusnya masih. Enggak, kan Busquets masuk jadi ini asisten pelatih di Barcelona B. Barcelona B. Oh iya, ini info juga nih berarti nih. Iya lagi. Dulu tuh sampai nggak tahu ini konspirasi atau benar. Ada statement pernah nyampein kayak gini, di Barcelona tuh zaman-zaman ini nih ada Messi, Ronaldinho, zaman-zaman yang menangan terus lah. Itu era tahun berapa ya? Sampai di Barcelona itu sampai ada kelas untuk bisa diving. Busquets ini kan jago banget ya diving, mancing pemain kayak gitu loh. Itu karena sampai ada kelasnya di Barcelona dulu. Gitu. Itu saya nggak tahu tuh fans Barcelona ya. Apal-apal kamu fansnya. Baru-baru aja nih kita juga senang. Akunya yang ketuaan. Ngikutin transfer pemainnya nih loh, seru banget. Kemarin si Rodri udah resmi 76,5 juta euro.
lebih males dikit dari perkiraan ya. Harusnya kan kemarin sempat ditawar sama Barcelona 60, tapi ternyata golnya di 76,5. Man City ke Barcelona. Terus yang masterclass lah, bukan masterclass sih. Kalau ini tuh bener-bener Cancelo itu ternyata secinta itu sama Barcelona. Karena kalau misalnya dia nggak menghabiskan kontraknya, dia kan terminate kontraknya sama Al Hilal kan. Kalau dia nggak ngabisin kontraknya sama Al Hilal pada saat ini, dia itu Barcelona harus bayar 10 juta sampai 15 juta euro ke Al Hilal. Tapi demi bisa bergabung sama Barcelona, si Cancelo-nya dia terminate kontraknya sendiri. Terus gimana, Barcelona mau terima aku nggak? Terima. Akhirnya free agent masuk ke Barcelona. Jadi dia di Al Hilal. Dia statusnya free agent? Harusnya dia sampai 2027 kontraknya sama Al Hilal. Dia bayar sendiri. Maksudnya penaltinya tetap dibayar kan? Karena ada masa kontrak yang harus diselesaikan. Yang bayar dia sendiri. Yang terminate dia sendiri? Nggak mungkin. Oh, ceritanya aja. Pasti dibikin kayak gitu. Sama aja kayak dulu Neymar ke PSG kan gitu juga. Dia kayak bayar release clause-nya gitu loh. Tapi ternyata yang sebenarnya terungkap akhirnya dapat duitnya tuh dari endorse. Tapi yang endorse Qatar. Ya, bisa jadi. Untuk Piala Dunia jadi BA. Ya padahal yang punya PSG kan Qatar. Nah, ya segitu-gitulah. Gitu ya. Nih, kalau misalnya kemarin sempat ya si Cancelo ini membanggakan juga ya. Tapi kalau misalnya ternyata kenyataannya seperti itu, coba tulis di kolom komentar kamu gimana nih ya fans Barcelona ya. Bisa juga lah, kan dia gaji udah gede di Al Hilal. Betul. Itu kipernya Jepang ya? Kiper Jepang. Piala Dunia. Zion Suzuki. Dari Parma sempat dikabarkan katanya mau masuk PSG. Sudah dikabarin sama Fabrizio juga, here we go, tapi ternyata plot twist dia masuknya ke Aston Villa. Berarti kemungkinan Emi Martinez bisa jadi ada yang lagi ngincer ini. Waduh, iya bisa juga ya. Aston Villa nih kayaknya lagi deket sama media ya. Kok banyak banget ya beritanya ya. Dia banyak beli pemain juga sih memang. Karena dia ngejual siapa ya? Kayaknya dia banyak untung deh. Enggak, karena masuk Liga Champions. Oh iya, masuk Liga Champions. Terus pemberitaannya itu kayak masif gitu loh, Sam. Iya kan, Bro. Termasuk ini nih. Belanja pemainnya juga jor-joran ya. Karena masuk Champion. Iya, pasti persiapan tuh. Iya, persiapannya lebih gede. Sama juga kayak ya Como juga banyak persiapan juga dia. Como juga rame kan pemberitaannya. Masuk Champion soalnya kan. Keren. Itu dia transfer pemain yang lately menggembarkan dunia ya. Masih banyak yang lain. Coba silakan tulis di kolom komentar gimana menurut kamu, apakah Barcelona bisa tetap mendominasi Real Madrid di musim depan? Silakan tulis di kolom komentar. Next, kita akan beralih ke Inggris, di mana Arsenal kemarin mengalahkan Manchester City 3-0. Dihabisin City ya. Kayaknya memang efek dari pelatih baru juga ya. Enzo Maresca. Mainnya City itu jadi nggak jelas. Arahnya mau kemana, identitas City-nya hilang semua. Dulu kan asistennya Pep bukannya Sam? Iya benar. Kan harusnya tinggal estafet gitu ya. Tapi mungkin tengahnya banyak yang karena pemainnya hilang kan, hilang Rodri, hilang Bernardo Silva itu berasa banget. Iya. Meskipun yang datang kan Elliot Anderson dan yang main satunya Kovacic sih. Oke. Cuman ya kayaknya ya memang kurang. Masih neken ini ya, Ayub Buadi ya berarti ya? Iya, mereka masih kepengin Buadi. Bu Adi, semoga bisa diizinkan sama Pak Adi ya. Betul. Pindah ke City ya. Next, kita bahas untuk line up-nya seperti apa yang turun kemarin. Ini dia. Ya, basically si Arsenal main. Ini Pep kecewa pasti sih. Full tim kecuali Declan Rice ya. Iya, ada yang datang ke Pep kan nonton tuh. Ada yang bilang, kayaknya Pep sekarang jadi tahu rasanya menjadi Sir Alex Ferguson. Ketika melihat peninggalannya ya akhirnya diacak-acak kayak gini, langsung kacau kayak gini. Sama. Tapi juga ini nih fansnya Manchester City juga masif memberikan ingin Pep untuk kembali lagi ngelatih City. Iya, tapi kan dia sekarang jadi advisor di City. Masih karyawan. Oh, masih ya? Masih karyawan. Tapi pasti menurutku ya dengan sekelas Pep yang sudah 7-8 musim ya, ada lebih mungkin ya, ada 10 di City musim ada di City, menurutku sih jujur kalau nggak masuk ke ruang ganti nggak mungkin sih, pasti ada dia. Iya kan nggak ada kamera. Enggak sih, kalau aku jadi Pep enggak sih. Masa sih? Sungkan lah, nggak enak sama Enzo-nya ya. Nanti kalau masih tetap dia malah makin hancur soalnya. Jadi kayak diberi sinilah pelajarannya ini ya. Iya, tapi memang kalau dilihat secara kualitas skuadnya City yang ditinggal itu ya, itu sisaannya nggak oke memang. Tidak seperti kelasnya City dulu gitu loh. Kalau ngelihat pembelanjaannya City juga nggak yang gimana-gimana kayak dulu kan. Iya. Kayak sekarang dia beli Elliot Anderson. Who the fuck is Elliot Anderson? Dibandingin sama Rodri ya nggak ada bandingannya gitu. Iya.
Mahal juga. Terus habis itu semuanya hilang kan, akhirnya kan Foden, Doku, Semenyo ini dari Bournemouth loh. Memang oke, bagus perform. Tapi kan bukan bintang yang kayak biasa City beli. Kusanov main. Iya. Marmus. Ini menurutku ini ya, ini bukti jelas kalau fame-nya dari klubnya itu lebih besar pelatihnya daripada klubnya. Begitu Pepnya sudah hilang, ya udah, ini tinggal Haaland ini karena bukan problem ya, karena kekunci bapaknya dulu main di City terus. Terlanjur kontrak. Sebenarnya dia juga kayaknya pengen keluar deh, kayaknya nggak pengen lama-lama di sini. Tijani Reinders kan juga akhirnya dari Milan ketarik sini kan, kalau nggak ada sih telepon Pep ngomong sinilah main sini. Itu akhirnya dia mau ya. Meskipun akhirnya nggak perform dan akhirnya dipindah langsung ya. Efeknya Pep Guardiola begitu ada di City itu juga ngaruh ke pemain-pemain itu ada di sana. Gitu sih. Ya termasuk kayaknya si Rodri pun gagal masuk ke Real Madrid, akhirnya ke Barcelona pasti juga karena pengaruh pelatih ya, which is Pep Guardiola juga. Ada juga kok kadang-kadang tuh dia saat pelatihnya sudah cabut, dia juga komunikasi aku nih enaknya kalau kesini oke nggak? Nanti si pelatih yang sudah cabut tuh juga kadang-kadang ngasih advice gitu. Udah sini aja nggak apa-apa. Ya. Itulah ya perannya si Pep Guardiola ya. Betul, dan di match ini juga membuktikan bahwa Donnarumma mainnya jelek ya. Dia salah nebak terus. Yoi. Sampai ada gol yang di depan gawang. Ada gol ini, ada preview golnya nggak? Ada. Kita langsung ke highlightnya ya. Gol pertama yang terjadi di detik ke-24 ini ya. Calafiori dapat umpan terobosan, akhirnya bisa nyetak gol. Salah nebak tuh dia. Salah nebak, iya. Ini udah salah nebak pertama ini Donnarumma nih ya. Betul, di awal-awal baru mulai langsung salah nebak. Meskipun sebenarnya City juga punya beberapa peluang ya, Haaland juga dapat peluang, tapi semua ketepis sama David Raya. Lihat ya, memang satu memang lagi main bagus David Raya. Iya, lagi kelas. Dua tapi nggak dikasih ke ujung-ujung. Haaland ya. David Raya itu kalau di bola-bola bawah jago dia. Jadi City ini pembelanjaan untuk musim mengarungi liga ke depan, belanjanya menurutmu biasa aja lah ya. Nggak ada belanja hitungannya. Yang agak blunder mungkin ya, Elliot Anderson itu kayak overpriced banget ya kayaknya ya. Belum terbukti gitu loh, belum terbukti jago tapi kebeli berapa? 100 lebih dong, 100. Sama kayak Morgan itu ya. Ini Arsenalnya udah siap banget nih untuk masuk liga depan, mempertahankan gelar juara gitu kan. Beli tengah lagi Bruno Guimaraes. Dan dia nambal si Bruno Guimaraes karena Arteta merasa pemain-pemain Arsenal ini kurang bisa duel. Kurang ada tukang pukulnya nih. Kurang ada yang bengal ya di lapangan. Ya makanya ambillah Bruno Guimaraes. Yang memang di catatan di tahun lalu stats duel won-nya itu yang paling tinggi. Jadi pemain yang paling sering menang duel itu Bruno Guimaraes selama 1 season lalu. Wah, makin solid ya. Ada Bruno, ada Declan Rice, terus ada Odegaard. Mantap. Ya selama bisa perform ya kan memang tim yang paling stabil hitungannya, karena tim-tim yang lain tuh semua pelatihnya baru loh. Iya. Tim besar Liga Inggris pelatihnya baru semua. Menang gimana dipertahankan pasti. Jadi udah skuadnya nggak terlalu banyak yang berubah, pelatihnya juga sama. Jadi ya lebih stabil. Lebih stabil. Itu gol pertama ya. Kita lihat lagi gol yang kedua. Next. Havertz. Ini dia depan sama Donnarumma ini ya. Passing-passingan kepala tuh. Iya lagi. Sebelah kiri tuh kayaknya harusnya Christo Solis tuh kayaknya tuh. Pemain baru tuh, Solis. Solis yang asis ya? Solis yang asis, terus habis itu disambut sama Havertz. Sepatunya udah model-model zaman-zaman balik lagi ke era-era dulu ya. Kayak Predator itu. Warna-warnanya ya? Enggak, warna-warnanya gitu loh. Itu apa ya? Vapor. Oke guys. Orange. Nike itu. Vapor kayaknya. Vapor kayaknya. Donnarumma saran tanam rambut sih Donnarumma. Umur masih segitu ya. Masih muda kan dia. Persiapan Piala Dunia lah. Ya kan? Emang main? Nah itu lo nggak tahu. Masa 4 tahun lagi nggak main lagi. Itu dia gol dari Havertz. Terus terakhir ada gol dari Odegaard yang santai banget dia. Ya bisa ngelewatin semua dan lagi-lagi ketipu lagi si Donnarumma. Ngecoh Donnarumma. Set jatuh ke sebelah kiri, masuk sebelah kanan. Gila. Itu dia. Ini kayak gol-gol ini ya, kayak gol-gol fan football ya. Itu berarti kan nggak ada yang misalkan gitu kita jalan gini aja nih foto-fotonya. Ya karena dia habis jalan ngelewatin udah by one gitu loh, terus dia digocek dikit udah kosong. Gitu lah. Udah nyantai, nggak ada fight-fightnya sih City. Tapi apalagi begitu Phil Foden ditarik, ya udah langsung mainnya jelek banget sih. City kelihatan kalau ini bukan kelasnya City biasanya. City
nggak lari sih, backnya nggak keringetan tuh, Sam, rambutnya nggak basah tuh, backnya City tuh. Ruben Dias ya dia. Ruben Dias ya. Ruben Dias. Kita lihat ya match stats-nya seperti apa ya kemarin ya. Apakah benar-benar sangat mendominasi? Possession sih sebenarnya tetap City pegang ya, karena kan dia pengen bales ya. Oh, iya. Shot-shotnya banyak. Kita kalau lihat expected goal-nya kan sebenarnya ada lebih dari satu kan, jadi harusnya City bisa ngegolin. Berarti ada peluang yang harusnya bisa gol, tapi masih nggak jadi. David Raya sih cakep sih. Big chance-nya 1 sebenarnya dari City. Iya, total shotnya 12 ya, karena penguasaan bola. Ya tapi kalau penguasaan bolanya di tengah-tengah aja lari-larinya ya percuma. Betul. Itu dia. Big chance-nya malah lebih banyak Arsenal. Berarti kan secara peluang memang banyak Arsenal. Iya. Yoi, happy nih kayaknya ini fans Arsenal. Renaldi nih happy nih pasti nih ya. Lagi happy-happynya ini kayak tahun sekarang. Mungkin 2 tahun ke depan juga Arsenal lagi bahaya-bahayanya ini ya. Masih jadi favorit juara liga harusnya. Ya kayaknya kalau Arsenal untuk musim depan sih dia akan jadi favorit sih. Apalagi ngelihat City mainnya jelek dan anggaplah dengan pelatih baru dia masih butuh adaptasi, katakanlah 10 pertandingan mungkin. Ya kita lihat nanti patut ditunggu, berarti MU juga lagi tren yang positif. Jadi kan MU tren positif, tapi Chelsea juga bagus juga ya. Xabi Alonso juga bagus, tapi ya kita nggak tahu ketika di Liga apakah konsisten. Di Liverpool juga pelatihnya baru. Tottenham yang lagi banyak transfer tuh. Oh iya betul. Yang kayaknya habis ini dapat lagi tuh Cody Gakpo tuh kayaknya. Rumor ya, masih rumor tapi cukup santer juga. Tapi penantangnya deh 2 dari Arsenal, siapa kira-kira yang bisa menantang Arsenal perebutan juara Liga Inggris? Chelsea sama MU. Chelsea MU sih. Chelsea MU kalau ya. City mainnya sejelek kemarin ya. Ya tapi kayaknya kalau nggak ada transfer lagi ya udah. Karena kan apalagi kalau Chelsea itu enaknya dia punya stok pemain banyak. Gitu ya. Sorry, siapa nih? Chelsea kan stok pemainnya banyak. Dan nggak masuk champion kan. Bisa jadi lebih fokus, bisa jadi juara dia ya. Itu dia, gimana untuk fans Liga Inggris? Apakah kamu pede tim kamu yang akan menang musim depan? Silakan tulis di kolom komentar kira-kira siapa yang akan juara Liga Inggris di musim depan. Selamat lagi ya untuk fans dari Arsenal. Selamat ya. Mantap. Tapi biasanya menang Community Shield itu nggak juara Liga. Waduh itu. Biasanya. Seperti itu. Faktanya seperti itu. Oke, kita akan beralih ke Super Cup yang lain. Di sini ada Perancis Super Cup. Duh, kok kalah? Di mana PSG kalah, padahal barusan aja juara UEFA Super Cup ya. Lelah. Capek mungkin ya. Capek. Padahal nggak nyimpen juga loh sebenarnya. Ya ada yang disimpan, tapi akhirnya berusaha ngejar, dan apalagi musuhnya Arsenal kartu merah loh menit 39 nggak bisa ngejar. Ya bos-bosnya bola ya nelpon juga kali, nggak semua kali PSG direbut. Atau ini kayaknya gampang tuh, mereka pasang lawannya. Iya, bisa jadi. Akhirnya menang deh. Gitu. Kita lihat untuk line up-nya kemarin seperti apa starting line up-nya. Ini Dembele nggak masuk di sini ya. Dembele masuk ini sama nih pakai kayak yang Super Cup kemarin kan Aklioche ini juga nih yang main. Yes, Aklioche. Due sama Kvaratskhelia, cuman tengahnya Joao Neves nggak starter ya. Betul. Joao Neves nggak tahu nggak main. Marquinhos juga nggak starter. Nuno Mendes nggak starter. Nyoba si Lucas Digne. Nuno Mendes posisinya di mana, guys? Bek kiri. Digne itu. Ganti Digne. Digne itu ya. Kartu merah, Hakimi Kak. Oh enggak. Digne diganti Nuno Mendes. Enggak maksudnya ya diganti Nuno Mendes kartu merah kan. Betul. Terakhir terus Hakimi juga kartu kuning. Sebenarnya pertandingannya juga tight itu ya. Iya, banyak peluang-peluang juga kok PSG sebenarnya. Memang secara nama ya kalau di Arsenal ini yang gede memang Taufin itu yang ngegolin tuh. Oke, itu dia ya. Walaupun sebenarnya secara rating juga bagus-bagus PSG, tapi ternyata kemarin banyak membuang-buang peluang juga sebenarnya. Itu 14 ya, tim sebelah kiri apa namanya? Tim apa? Arsenal tuh di bawah kan. Namanya di bawah dada, di atas perut. Nomor 14. Udol. Tak golekin di sini udol. Itu loh, guys. Oke, lanjut. Lanjut kita lihat untuk highlight-highlightnya kalau gitu ya. Apa aja yang terjadi kemarin? Ini yang wasitnya yang nggak boleh main di Piala Dunia itu ya? Yang jadi yang mimpin. Bukan yang kemarin UEFA Super Cup.
Oh, itu yang UEFA Super Cup. Oke. Yang dari Afrika dia kayaknya. Somalia. Dari Somalia. Ini dia, kita balik lagi. Ini gol pertama. Gol satu-satunya ya. Dari Taufin. Taufin Hidayat. Ini mengingatkan aku akan tim Galatasaray zaman dulu kayak gini, bajunya kuning merah gini. Kuning merah. Ada logo McD juga. Orange merah. Oh iya ya, bukannya gini juga. Lagi belanja tuh Galatasaray tuh, banyak duit Turki. Liga Turki jadi the new Liga Arab ya kayaknya ya. Banyak duit. Bruno Fernandes ditawar juga. Sama siapa? Fenerbahce. Galatasaray. Galatasaray. Banyak duit ya. Ini dia lolos dari BTW, lolos dari jebakan offside ya. Dikira offside tapi ternyata gol. Sama kayak golnya Dowi Kapanari ya. Dikira offside ternyata gol. Ini kaptennya juga ya? Itu ban kapten tadi. Kaptennya Taufin ini berhasil menjebol gawang Taufin. Next, ada kejadian yang tidak mengenakan untuk Arsilans, kartu merah. Ankle keinjak itu ya. Langsung disuikat. Oh, yang injak yang baju kuning ya? Yang baju kuning. Dilanjutin sama dia nggak berhenti dia. Dihajar aja. Akhirnya kartu merah di menit 39. PSG sempat memborbardir, tapi akhirnya di menit 87 Nuno Mendes melakukan pelanggaran yang nggak perlu sebenarnya dan nggak terlalu dicantolin juga sebenarnya. Dia kan merasa kayak dipegangin gini kan, terus dia tuh ngikut. Ya itu sudah tekanan aja karena kok kalah. Iya. Dan sampai menit akhir pressure aja. Akhirnya. Mental anak muda. Langsung di kartu merah ini ya Nuno Mendes ya. Dan nggak bisa ngejar sampai akhir. Dembele sempat ada one on one sama kipernya Arsilans juga. Dikasih tendangan volley tapi langsung ke atas. Ke langit. Akhirnya PSG harus menerima kekalahannya. Ya, baju PSG udah ada ya guys di Indonesia. Bagus juga nih baju PSG ini. Cakep ya. Jersey-nya masih bisa di-cop kok walaupun kalah. Kita lihat match stats-nya. Seperti apa kemarin, ini dia. Ya nih kan kelihatan expected goal-nya gede banget. PSG semua dikuasai sama PSG. Tapi kalau dominan Sam, kalau PSG yang main tuh kayak udah bola pasti. Itu. Kadang-kadang boring juga, kadang-kadang bola sih nggak bisa balik lagi. Dan sabarnya mereka tuh kadang-kadang mana sih gitu-gitu. Iya nggak ada yang berani minta bola-bola resiko ya. Ya. Mainnya terlalu. Kan karakter pelatihnya itu tipikalnya siapa pelatihnya PSG? Enrique. Kehilangan bola ambil kembali, udah. Sebisa mungkin bola nggak boleh kerebut. Nah itu tuh kadang-kadang bikin tim lawan harus benar-benar sesabar mungkin ngadepin tim-tim kayak PSG gini. Makanya kalau ball possession nih pasti ya lebih unggul PSG. Sangat jauh ya. Total shot-nya banyak tendangan spekulasi juga. Chance-nya juga sama 3-2, nggak beda-beda jauh chance-nya. Big chance-nya sama-sama ya. Oke, itu dia untuk PSG. Semoga bisa cepat berbenah. Karena habis ini juga akan tidak semakin mudah ya Liga musim depannya. Ini Arsilans ini di peringkat kedua dia. Iya betul. Musim lalu peringkat 2. Lille ya. Kalau nggak salah Lille. Perdong. Ini kenapa kok Arsilans bisa juara juga? Dia lawannya terakhir Nice waktu final. Dan itu PSG kayaknya terlalu menyepelekan lawan. Dia kalahnya sama Paris FC. Yang di Coupe de France itu dia. Dia kalah sama tim ya di satu kota kan berarti kan ya? Ya itu tim dari fans yang bikin tim akhirnya bikin Paris FC. Ketika nggak suka kok dibeli Arab. Oh gitu ceritanya. Berarti meniti dari bawah dia. Iya. Liga 2 ya berarti ya. Dari bawah, lu di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi ya, dan itu kalah 1-0 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kalah 1-0. Oke, kita akan lanjut beralih ke bahasan yang berikutnya. Kita mau ngebahas Liga Spanyol. Ya, La Liga kemarin udah jalan mulai, guys. ya. Sudah mulai. Weekend kemarin, tapi memang tim-tim besarnya belum main. Betul. Jadi yang baru main ini Villarreal. Lawan tim yang baru promosi. Racing Santander. Ganti seri 2-2. Sevilla yang sudah menjadi milik Sergio Ramos mendapatkan kemenangan pertamanya. 2-1 melawan Rayo Vallecano. Tapi dua-duanya penalti ya golnya. Kebobolan dulu. Ada berapa pertandingan sih kemarin? 5, 6. Kemarin 5. Cuman yang lain tim-tim kecil ya kita bahas ini. Paling banyak golnya ini kayaknya ya. Dua-duanya lainnya mungkin imbang sama 1-0. Yang ini lebih ke tim besarnya aja sih. Oke. Kita Betul. Bahasnya Villarreal, Pape Gueye sama Nicolas Pepe ya. Memang isinya cuma mereka yang dikenal ya, mereka yang boleh. Iya. Kalau Deportivo itu kemarin sebenarnya satu sama Aubameyang nyetak gol. Aubameyang nyetak gol. Deportivo La Coruña. Cuma Aubameyang. satu sama. Aubameyang Arsenal masih main. Iya. Join dia.
tim promosi. Join tim Rayo promosi. Vallecano. Ini beta sih, ini hatam dia beta kalau gini-gini ya. Beta lumayan katam. Kemarin saya banyak AFK-nya. Itu dia dari Liga Spanyol. Oke. Next yang seru adalah di hari Kamis akan ada satu tim besar yang akan bermain, yaitu Atletico Madrid melawan tim promosi. Yang kalau secara probability 74% Atletico bakal menang. Jujur, jauh ya. Harusnya iya dong. Griezmann ngegolin Griezmann nih. Sudah pindah Orlando. Udah ke MLS ya. Simeone tapi kan pelatihnya masih. Yang ada anaknya. Anaknya main juga anaknya. yang back kanan ya. Anaknya Simeone yang kemarin dipanggil timnas, dia main di klub bapaknya. Iya sih lagi musim sih. Sama kayak ini nih yang di Belanda. Siapa striker di Belanda itu namanya Van Persie. Van Persie anaknya juga ya kan? main di klub yang sama. Kok wangi tiba-tiba? Apa? Sama kayak ini kan. Ketiak saya jangan-jangan. Hah? Kayak Indonesia. Sorry. Tiba-tiba wangi. Jadi nggak pede ini kayak apa bener ya? Enggak. Iya wangi. Apa Sam? Ya, sama kayak di Indonesia kan. Klub Indonesia. Bukan klub Indonesia, tapi negara Indonesia. Pakai negara Indonesia. Bapaknya ngelatih, anaknya main. Kayak siapa ya? Coba tulis di kolom komentar yang tahu maksudnya. Silakan ya. Oke, kita lihat untuk apa ini ya? Untuk head to head-nya. Ini dia menang Atletico terus lah, tapi memang Atletico kalau menang kan cuma 1-0. Atletico aku suka jersinya. Aduh guys, nggak usah kalian celah-celah pun, aku langsung ngomong sendiri ya. Kalau yang sekarang nih emang nggak ngerti aku pemain-pemainnya. Cuma Atletico zamannya kok jersinya ada Spiderman-nya, wow, lumayan out of the box ya. Tiba-tiba ada jersinya ada. Sesuai julukannya Alvarez kayaknya. Alvarez kan juga dikaitin sama Spiderman kan sponsornya siapa. Sama kayak nanti Barcelona pasti dalam satu musim ada yang edisi lagu-lagu. Betul, Spotify. Pokoknya kalau El Clasico udah pasti akan ada ini ya, apa namanya, logonya Spotify berubah jadi logonya musisi biasanya. Oh gitu. Itu selalu pas Sam, El Clasico. kamu kalau Liga Spanyol dukung siapa, Sam? Kamu kan Real Madrid. Oh, kamu Madrid. Kalau Spanyol. Karena apa tuh? Karena apakah ada faktor pemain? Dari zaman dulu Galacticos volume 1 aku. Volume 1 siapa aja tuh itu eranya? Ya David Beckham mulai masuk. Beckham, Ronaldo, Zidane, Ronaldo Nazario. Iya. Itu Figo berkhianat itu ya. Figo berkhianat itu ya. Terus masih ada Casillasnya tetap kiper, kiri Roberto Carlos, kanan Salgado, Raul Gonzalez, terus Ivan Helguera sama Fernando Hierro. Nggak tahu tuh. Itu zaman-zaman ini nih si pelatihnya Ancelotti ya pelatihnya. Bukan. Del Bosque. Del Bosque. Ada era yang ditanya itu Real Madrid, pada saat ditanya gimana caranya, yang itu aku bilang ngatasin pemain-pemain bintangan di satu klub. Udah suruh main aja udah. Ya itu Ancelotti yang pas Ronaldo. Ronaldo yang Galacticos kedua ya. Iya. Kalau aku sekarang Liga Spanyol, nanti aku kulik ya guys. Ini kan mulai Atletico nih jangan-jangan nih. Enggak Atletico, aku tukang pukul. Suka sama Simeone-nya aja teriak-teriak di pinggir lapangan. Itu aku bilang, aku tuh suka sosok Pep Guardiola-nya. Ini sekarang dia nggak ngelatih, makanya dukung siapa ya? Gitu. Kalau kamu Barcelona dari zaman kapan? Barcelona aku baru-baru sebenarnya waktu zaman David Villa. Memang ngikutin ketika bisa menang jauh sama Real Madrid kan sempat kayak 5-0 gitu kan. Yang baru-baru banget sih Barcelona. Karena Messi. Turunan, betul. Papiku memang suka Barcelona, akhirnya kayak diturunin lah nontonnya jadi Barcelona, Messi. Era itu Barcelona emang gak ada lawannya. Gila. MU aja bisa mendekati. Betul. Tapi pas final berapa? 3-1 ya. Yang Suarez nyetak gol itu. Geser formasi. Itu dia. Coba kita lihat untuk line up-nya, siapa aja yang turun nanti di laga Atletico versus Malaga. Ini dia Kang Inli akan debut main ya. Korea ya? Sama si Lukman ya. Betul. Sama si Lukman Sardi ini loh. Kanan itu, dua-dua itu. Udah ini anaknya Simeone itu main tuh sayap kanan. Udah dikontrol, agak gelap dia Lukman Sardi. Itu kan dikontrol. Udah berubah, iya. Koke masih main ya. Ini Hulman tuh yang baru ya sama Grimaldo. Yoi, Grimaldo ini dari klubnya mana ya? Dia kan dari Benfica. Oh, Benfica. Oblak ini nggak pakem berarti. Oblak itu 13. Betul. Kelihatan ya guys, kalau nggak tahu pemain-pemainnya akhirnya jokesnya dibikin jok nyari apa lempar.
Ya tapi ini beda kelas sih, harusnya si Atletico bisa menang. Cuman memang kehilangan strikernya ini bingung juga dia. Betul. Karena Alvareznya kan udah ngambek. Yang ngambek dia. Makanya mungkin nggak dimasukin ke prediksi line up juga ya. Karena oh iya, ini viral, ini ada di timeline-ku ini. Alvarez dia pengen dijual masuk ke Barcelona, terus ternyata sama Atletico Madridnya nggak dijual. Ini kan problemnya itu kan. Betul. Masih di situ dia? Masih. Tapi memang sebenarnya kontraknya masih lama. Mas. Bete nggak sih? Bete sih kayaknya pemain ya. Kalau udah dia. Ya, tapi kontrak masih lama. Tapi kontrak sampai 2030 Mas. Kenapa dia nggak kayak si ini? Miskin. Cancelo. Waduh, bayar berapa tapi kalau? Bayar berapa kontraknya, masih berapa tahun lagi? Masih 4 tahun lagi kontraknya. Masih sampai 2030. Tapi dia tuh emang udah bilang dari Januari aku nanti bisa keluar ya pas summer ya, disetujui sama Atletico. Mungkin dia cuma megang gentleman agreement-nya itu. Tapi ketika udah dia ngomong sama siapa ya nggak tahu. Nah, itu. Buktinya nggak bener dijelasin. Iya bener ngomong gitu apa iya. nggak tahu. Tapi kan ya gengsi, ini juga gara-gara ini nih Fabrizio gengsi. Romano ya kan, efek-efek gitu ya. Iya. Jadi akhirnya rusak semua klub-klub, juga beberapa yang jengkel lama. Ya sekarang kan lagi jengkel semua. Iya. Dan Fabrizio katanya mau mengubah pendekatannya, mungkin sudah nggak main gitu, kayak telepon-teleponan lagi tuh dan nggak main dia. Tapi dia udah bikin ini Hurigo Italia, sudah ada beberapa liga-liga yang dia pasang, nggak tahu tuh akan menjadi seperti apa. Oke. Ya, itu dia untuk Liga Spanyol. Kita masih belum ngebahas tentang Barcelona sama Real Madrid karena masih baru main kalau nggak salah Sabtu atau Minggu dia. Ya, jadi nanti disimpan banget. Jumat aja ya kita baru bahas pertandingan-pertandingan Liga-Liga Eropa besar yang akan main di Real Madrid. Yang nggak sabar lihat mukanya Vini yang terbaru nanti gimana dia. Oh, betul. Tapi agak cabi, aneh, mungkin bengkak ya mungkin ya. Mungkin. Waktu uji coba bibirnya terakhir. apa? Sini loh. Pipinya ini cabi nih. Kayak bengkak Mas Ian. Tadi iya. Itu agak putih dikit, agak di coklatin dikit. Cuman cara mainnya kemarin tuh si Madrid berubah di bawah Mourinho ya. Kemarin waktu uji coba dia mainnya cukup lebih oke menurutku. Aneh malah. Tapi menang 3-0 kan nggak tahu gini. Itu oke kalau as a strategi ya, tapi nggak tahu apakah itu akan dipakai terus-terusan sama mereka atau cuman nyoba doang untuk situasi-situasi tertentu. Karena mereka mainnya jadi Mbappe-nya itu jadi di kanan, kiri Vinicius tuh nunggu di kiri. Terus si kemarin itu Brahim Diaz sama Arda Güler itu jadi narik ke tengah, jadi nemenin. Jadi tengah tuh jadi kayak ada kotak 4 gitu. Mereka berempat tapi di kotak di tengah. Oke. Nah, belakangnya kan yang dipasang itu Valverde di gelandang 2. Jadi harusnya kan di depan Mbappe. Yang kiri kan kemarin tuh Brahim Diaz, kanan Brahim Diaz. Brahim Diaz-nya geser ke tengah, Mbappe-nya geser ke samping, Arda Güler-nya ikut turun, jadi kotak di tengah. Jadi tengah tuh kayak rame. Terus dari itu untuk nutupin si TAA, karena TAA kan suka maju-maju. Jadi dia nggak terlalu maju-maju tuh kemarin, dia di ujung aja. Tapi kan crossing-nya jago, TAA. Nah, bola itu dari belakang dialirinnya tuh dikasih ke Mbappe untuk pantulan atau ke Vini untuk pantulan. Direct langsung ke Mbappe. Dikasih, tapi masih di belakang garis tengah. Jadi supaya narik backnya itu semua tinggi di garis tengah. Habis itu dikasih ke TAA atau ke tengah, pemain tengah tergantung siapa yang buka. Dia langsung Mbappe, Vini langsung putar badan, langsung lari sprint terus langsung di terobosan jauh. Jadi ya ketemunya gawang kosong terus gitu. Ya masih trial and error ya. Ya itu mungkin nyoba strategi baru Mourinho mungkin ya. Skema baru. Kalau diulang-ulang tapi ya ketebak juga kan. Iya tapi susah juga karena mau nggak mau ketarik backnya. Oke, ya menarik. Dan diajak lari sama Mbappe itu is real ya. Iya, diajak lari Mbappe Vini itu real. Real itu. Dan itu yang biasa orang strategi yang orang biasa pakai kalau main di FIFA. Oke, menarik sekali tuh ya. Kita akan lihat apakah Real Madrid di era Mourinho ini bisa menghancurkan dominasi Barcelona. Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Kita akan cari itu ya. Next, kita akan ngebahas tentang ini dia. Kita kembali ke liga lokal kita. Ya sebenarnya bukan liga ya, belum liga ya. Tapi di sini Persebaya Wani baru aja mengalahkan Penang FC. Ini sekaligus kemarin ada perayaan kemenangan kemarin. Oh iya. Liga Presiden itu. Di hari ini ya, akhirnya di pas pertandingan ini iya, juga dirayakan. Dibawa ke stadion. Masyarakat Surabaya juga boleh untuk foto bersama ya. Betul, boleh foto. Melihat langsung. Meet and greet pemain-pemain juga. Oh, meet and greet juga. Ada meet gathering.
Tapi sekarang itu bisa nonton di pinggir lapangan real ya. Itu kan ya karena precision ya. Itu kapal api aja. Kamu diundang untuk bisa nonton sambil ngopi. Oh, invitation only. Kirain kayak bisa bayar yang lebih. Memang ada influencernya. Kirain bisa bayar lebih enggak. Itu ada anak community juga. Karena kan ada mantan anak kita juga kan yang dapat invitation kemarin. Iya. Tapi kayaknya pilihan deh yang ada di bawah itu. Dari Iya, dipilih kok. Dipilih dari mereka. Karena kan nggak mungkin nggak kenal terus ikut. Betul, masuk. Lari-lari gitu kan nggak mungkin kan. Ini golnya dari Walber Mota yang bisa mencetak gol ke gawangnya Penang FC. Oh iya, sorry, aku keinget. Ini pas waktu pertandingan ini, yang pas tendangan pojok dari Rivera tendang pojok, ada ini konten kreator Surabaya gitu, jawil gitu. Oh enak ya, sampai ya. Iya, karena dia nonton di bootnya kapal api. Gitu. Sedekat itu ya berarti ya. Ya cuman nanti waktu liga pasti nggak ada. Nggak ada lah. Gitu. Cuman gimmick-gimmick. Nggak boleh nanti sama precision aja. Sama federasi. Masa ada coffee shop di warkop Iya. Tapi ini masih belum ada jersey ini ya. Jersey officialnya masih belum ada ini. Kapan ya boneka iya, masih ditunggu ya. Info. Ini masih launching. Precision ya, nunggu launching. Kayaknya launchingnya juga bakal gempar juga sih. Tahun kemarin gempar nggak ya launchingnya jersey? Ya kita lihat lah. Itu. Ini kita strikernya ada Yan Mabela dia, betul. Yan Mabela. Di tengah Rivera juga diistirahatkan. Apa masuk di babak kedua? Masuk babak kedua. Ya semua banyak yang kemarin main-main di Piala Presiden mungkin karena mereka ini yang dipakai buat gathering ya. Jadi kayak Rivera, Yuran itu ya mainnya belakangan aja. Istirahat dulu ya. Karena masih diinterview sama teman-teman dari Ulf Group ya. Hernando. Kerja ya kemarin ya. Ini Mas Ucup juga nonton nih kemarin nih. Oh iya. Kerja ya. Kerja ya. Kamu interview siapa kemarin? Rivera ya. Dia agak lancar lumayan ya. Bahasa Indonesia lumayan ya. Bisa ya. Bahasa Madura juga bisa dari Madura United dulu kan? Iya. Katanya ini logatnya logat Madura banget nih bahasa Indonesia. Iya. Katanya orang-orang gitu. Hernando ini starting sampai selesai ya berarti nggak digantiin ya, dan persiapan karena mau masuk timnas kayaknya rumornya masuk timnas, dia dipanggil lagi semoga. Semoga. Jadi ada perwakilan dari Persebaya Surabaya, semoga. Amin. Gimana, happy untuk fans Persebaya? Semoga ini bisa jadi modal ya untuk Bismillah 2027 itu bisa terjadi. Ya kalau kita bertiga ini kan ya karena domisili kita ada di Surabaya, ya masa nggak boleh sih kita. Mau terserah Ardo mau dukung tiba-tiba Bali United, Sam tiba-tiba Bandung, aku tiba-tiba Persebaya, kan terserah, kan nggak harus general. Ini kebetulan ya karena kita ada di kota pahlawan, kota Surabaya, ya kita dukung aja. Terus teman-teman juga banyak yang kerjasama dengan kan Persebaya. Iya, biar connect aja guys. Siapa tahu nanti suatu saat bisa terwujud tiba-tiba yang duduk sama kita ini pemain Persebaya. Wah, itu dia ditunggu-tunggu ya. Yes, video ini menjadi saksi nanti kalau misalnya Persebaya emang beneran datang ke sini. Tahu kan siapa yang harus pendekatannya, itu yang di belakang-belakang layar ini. Kita tunggu ya untuk bisa datang ke sini. Oke. Ada lagi mungkin di timeline kalian yang mau disampaikan atau ada pembahasan yang lain yang mungkin pengen kalian sampaikan? Ada pesan-pesan? Nggak ada sih. Kalau pesan-pesan sih ya karena kita bahasnya bola ini habis ini ada liga juga berjalan, terus kita juga mungkin makin intens juga bermain di sosial media. Tulisannya guys yang sopan-sopan, aduh kadang-kadang. Ya itu lawan bapak-bapak loh. Tulisannya sopan. Kalian perhatikan ya teman-teman, kalian bakal aku ladenin setiap weekend gitu. Dan setiap minggu pagi. Emang lagi aku kosong. lagi ngopi ya. Itu kadang-kadang aku lagi random aja ngeliat. Wah ini yang oke ini sama ini aja deh gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa sih, itu seru-seru. Ya kalau ketemu juga pasti kita ngobrol sih kayaknya, nggak mungkin jahat-jahat itu. Komen, diskusi boleh, tapi tolong dijaga kesopanannya ya. Nggak usah. Kalau anak bola gitu-gitu memang bahasanya, biarin aja. Silakan, kita juga boleh diskusi di kolom komentar juga, karena kita akan membahas selalu tentang liga-liga Eropa juga ke depannya. Dan juga kita akan ngikutin update kalau misalnya ada gosip terbaru seputar timnas atau liga lokal, atau kita akan bahas tentang Persebaya juga. Jadi silakan subscribe sekarang juga di Ulf Media. Dan juga follow @salah_id. Oke, kita akan ketemu lagi kira-kira besok. Kita akan ada special edition. Betul. Kita akan preview liga-liga yang seru-seru juga. Jangan kemana-mana, pastinya cuma di Salah Umpan. See you. Bye.
saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.